Oke, welcome back kawan-kawan semuanya. Selamat datang kembali bersama saya Joko Hidayat and Kikil. di channel Kedua Institute. Nah, kawan-kawan semuanya, kemarin kita udah bikin season teman diskusi part 1 ya. Episode 1. Kemarin itu karena terlalu panjang jadi ada 2 part, ya, ada part 1 dan part 2. Yang belum nonton silahkan nonton video di channel Kedua Institute. Ada di video sebelumnya 2 part. Ya. Nah, Dan gimana? ini episode kedua kita berarti. Episode kedua. Episode kedua. Jadi sekarang kita mau berdiskusi soal apa nih? Namanya tentang sekarang itu kan masih ada himbauan untuk diam di rumah nih. Gimana nih kalau misalkan bahasnya kita diskusinya tentang kerja di rumah. Nah, soalnya kan gini ya, banyak orang yang nanya nih, nah, kok yang udah nikah ini sekarang terus aktivitas kerjanya apa kan itu? Iya. Suka ada yang nanya. Iya. Nah, kalau saya sih bilang bukan kerjaan ya, saya bilangnya aktivitas ekonomi. Kalau aktivitas ekonomi ya online. Soalnya kerja ya belum kerja, nggak tahu mau kerja atau nggak sih, mudah-mudahan sih terus berwirausaha ya teman-teman. Di rumah bukan hanya Dia tidur, bobo, ngopi, update status. Nah, tetap kan kita harus makan besok, harus ada yang perlu dibayar kan gitu. Ya tetap harus ada aktivitas ekonomi, makanya saya bilang aktivitas ekonomi. Kalau boleh sharing, apa sih yang ini latar belakang kenapa sampai sekarang aktivitas ekonomi Abang Iki tuh kok jadi online gitu? Kayak gimana ceritanya? Kalau Iki tuh kan awalnya justru itu galau ya, sudah lulus kuliah. Itu tuh kayak sebenarnya jualan atau bisnis online ini kan emang dimulai sebelum lulus kuliah ya. Semester berapa ya? Kita udah nikah ya, baru nikah terus kayak kepikiran untuk ya nggak sih? Apa sebelum nikah ya? Sudah nikah. Habis itu kan baru semester 5 mau 6. Semester akhir ya? Semester akhir. Nah, lagi banyak biaya. Ya, terus kayak apa ya? Kan waktu itu masih kuliah juga gitu, pengen ngelakuin sesuatu yang emang gak ganggu kuliah, gak ganggu waktu sama suami tercinta gitu kan. Jadi mikir gimana ya, ngapain gitu. Tapi ya ada orientasi profit gitu. Iya, itu gak bisa kita pungkiri sih ya pasti gitu. Tapi kan maksudnya ada hal yang lebih dari itu gitu. Kenapa kemudian Iki milih untuk di jalan itu gitu? Kenapa enggak, sebenarnya bisa aja gitu lulus kuliah terus kayak ngelamar kerja di mana atau kerja di mana gitu kan, kayak teman-teman yang lain juga kayak gitu. Tapi Iki mungkinnya kan Iki udah punya suami, terus Iki masih aktif di organisasi juga, nggak mau ya pasti kan kalau misalnya Iki harus kerja juga di luar rumah gitu, itu pasti ada yang dua ini harus terkorbankan gitu. Kalau misalnya Iki ya waktunya harus sama suami, tiba-tiba emang Iki harus kerja di luar kayak gitu. Kalau kerja di rumah kan kerjanya bareng sama suami gitu. Makanya suami itu udah jadi teman diskusi, teman kerja, teman hidup gitu kan. Jadi udah Iki mikirnya untuk ya udah kenapa nggak coba kita pergunakan gadget kita yang ada di genggaman kita gitu untuk menghasilkan gitu. Seadanya dulu ya, belum pasang wifi. Ya, belum pasang wifi, terus kayak HP 1 berdua, terus kayak apa ya bang, harus COD-an kan dulu. Kayak cuma pembelinya cuma sekitaran Banjar aja gitu, kayak kita harus kemana, ke Langgan itu kan lumayan berapa kilo dari rumah kita gitu bang, bensinnya gitu awalnya sih pas-pasan aja cuma untuk supaya uang kita nggak habis dalam 1 hari, gimana nih caranya gitu muterin uang gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah ya sedikit pelan-pelan udah jadi banyak pengiriman, kita udah mulai ke luar kota, ke luar pulau bahkan gitu ya, alhamdulillah gitu. Yang tadinya cuma cukup buat ganti bensin, sekarang udah ya sedikit bisa buat kita makan, bisa nyicil wifi kayak gitu. Jadi
waktunya juga nggak terkurangi gitu sama suami gitu sih. Iya sih, kalau saya mau kan berangkat dari bingung kebingungan aktivitas ekonomi, dan berpikir ya hari ini online ini hampir semua orang punya gadget kan ya. Yeah. Orang punya gadget, semua orang sekarang sudah melek teknologi, akses untuk ke dunia online ini hampir berapa puluh persen mungkin kan. Sekarang itu orang, karena online itu kan yang ditawarkan kemudahan kan, ditawarkan kemudahan. Ya artinya ini menjadi, ya walaupun saya kadang berpikir kayaknya telat nih, orang lain udah berpikir kemana, apa saya baru jalan ini. Tapi ternyata pas dicoba, ya awal-awalnya sih masih ngambil dari orang gitu ya barangnya. Ngambil dari orang, dropshipper. Kalau misalnya teman-teman yang udah jalan kan tahu ya, dropshipper ya. Kita cuma ngandelin gadget, barangnya nggak kita yang ngirim, orang lain yang ngirim kan itu. Tapi ternyata pas dijalani ya asik juga sih. Jadi ada dunia baru gitu ya, ada dunia baru. Yang notabene saya itu kan ya mantum, dan hari ini ya masih aktif sebetulnya dalam kepengurusan ya di PBHMI kan, walaupun ya jarang ke sana. Jadi lebih banyak internnya di daerah ya. Tapi seolah ini hal yang tidak saya temui gitu ya. Ini hal yang abang nggak temui karena di organisasi. Jadi stimulus untuk wirausaha, stimulus untuk bisnis, ini kan kadang kita nggak tersalurkan yang di organisasi. Ternyata pas abang nyoba nih, iya asik dagang. Kalau dulu dagang manual ya, tradisional. Yang keliling-keliling bawa barang, terus pedagang asongan kan gitu. Ada juga yang ke warung-warung, ke pasar-pasar. Jadi menemukan rasa itu kembali gitu. Tapi dengan pola yang berbeda dengan online sekarang. Iya. Dan untuk zaman sekarang tuh kayak nggak ada alasan kita untuk nggak punya uang gitu ya bang. Nggak ada alasan kita untuk jadi pengangguran, susah gitu. Sebenarnya kalau masalah itu dengan zaman sekarang harusnya kita nggak lagi susah gitu ya. Kayak online aja dulu yang kita harus bawa barang keliling-keliling pakai motor yang ada itunya gede kan di belakang. Kalau sekarang kita cuma jualan foto kan, jualan foto gitu, posting gitu, lebih apa ya namanya, lebih diuntungkan ya. Ya, artinya kan online ini menawarkan sisi kemudahan praktis ya, lebih praktis kan itu. Sekarang jasa pengiriman kan udah banyak, teman-teman pakai apa aja sekarang udah banyak. Terus ya itu sebetulnya sih jadi kenapa sekarang asik menggeluti dunia online, bisnis online, karena itu ada hal yang memang saya nggak temukan di organisasi. Iya. Waktu saya jadi ketum, saya ingin merangsang teman-teman, waktu di komisi juga ingin merangsang, tapi karena ritmenya tidak bareng jadi apa ya, lingkungannya ya kan tetap ya, ketika misalkan ya kalau mau positif bergaul dengan positif kan gitu. Kalau misalkan kita mau semangat terus dalam dunia bisnis ya bergaul dengan orang bisnis, semangat dengan organisasi ya bergaul dengan orang-orang organisasi. Ya ada yang masih kurang lah di organisasi, itu stimulus untuk melaksanakan bisnis. Ya makanya mencoba berbagai hal untuk merangsang teman-teman dulu kader untuk yuk mulai belajar bisnis bareng. Tapi ya karena memang mungkin lingkungannya belum terbentuk ya, belum terbiasakan seperti itu ya, pada akhirnya agak sulit juga sebetulnya. Walaupun pada akhirnya sekarang teman-teman mulai kan itu. Jadi gini loh, dulu kan didorong anak-anak itu kan, yuk uang bisnis lah, bikin komunitas bisnis kan, komunitas marketing, marketing online, nanti ya barang kita jadi UMKM. Mereka itu kesulitan loh di level masyarakat. Kita hadir gitu untuk menjadi solusi dari mereka kan. Mereka terbantu, kita juga dapat untung kan gitu. Karena mungkin belum terpikirkan, belum nyoba sih ya. Belum nyoba. Kemudian saya hal aja sih. Tapi senangnya enggak, anak-anak sekarang mulai mau kan. Ya itu tadi, karena mungkin dulu beda juga kali ya bang. Apa ya, semangat anak-anak dulu belum ini kali ya, baru sekarang aja kayak mulai banyak yang jualan online gitu. Dulu kan nggak ada gitu. Padahal emang
Justru pembisnis itu ya, pengusaha jarang banget yang memang dia anak organisasi gitu. Ini artinya kan kita bukan hanya berpikir untuk bagaimana bisa hidup gitu, tapi motivasinya ya bagaimana kita bisa menghidupi. Iya. Bukannya sekedar hidup, tapi bisa menghidupi teman-teman, bisa menghidupi orang yang membutuhkan, bisa menghidupi anak yatim, tentunya amin kan gitu. Jadi kita sering banget ya di kalangan organisasi itu kita sharing tentang isu politik, kan itu pergerakan dinamika, ekonomi secara teoritis emang sudah sering kita sharing, tapi secara aplikatif memang ini menjadi kekurangan kita. Ya makanya tadi disampaikan bahwa pengusaha-pengusaha milenial ini kadang kebanyakan lahir itu bukan dari para aktivis, Iya. tapi dari komunitas yang memang inovatif gitu. Iya. Ya kerja di rumah itu sih apa yang latar belakangnya ya. Latar belakang. Alhamdulillah kita menikmati menjalani ya. Tetap hidup itu kan ada perbandingan. Kita realistis tentunya ya, gitu membandingkan dengan kerja di sistem dan kita jualan online, enak yang mana kan kenyamannya. Iya. Gak salah juga kalau teman-teman memang ya mau kerja di sistem, misalkan mau jadi sukuan, mau jadi apa juga gak jadi masalah juga, tidak dipersoalkan gitu. Iya. Itu tergantung kenyamanan. Itu juga sudah benar, itu juga sudah bagus gitu. Yang kurang baik itu yang nggak ada aktivitas ya, makanya saya bilang ini bukan, kalau orang nanya kerja bingung, abang jawab bukan kerja gitu, aktivitas ekonomi gitu. Karena memandang ya bisnis ini aktivitas gitu. Ya. Apa itu bukan hanya kerjaan. Kalau kerjaan itu kan mindsetnya pasti bicaranya hasil, gaji gitu. Hasil gaji, yang orientasinya beban, nah itu hanya mindsetnya. Karena abang selalu bilang ya ini aktivitas ekonomi. Dan emang kita ngejalanin ini suka gitu ya. Terus kayak kita berdua emang ngejual apa-apa yang kita sukain gitu. Jadi menganggapnya kayak emang kita nggak kerja aja gitu. Teman-teman yang sedang belajar bisnis, kalau misalkan mau sharing enggak ya, boleh sharing. Kalaupun memang teman-teman mau cerita ya mana juga kita tampung. Teman-teman semuanya itu mungkin dari ini ya. Iya. Boleh komen di bawah yang mau diskusi bareng sama kita, yang sudah memulai bisnis atau bahkan yang bukan yang mau sudah memulai. Apa? Yang sudah terjun di dunia bisnis atau yang baru akan memulai. Sangat butuh kita saran masukannya dari teman-teman. Ya bukan kita sok-sokan udah turun ya. Ini hanya sharing untuk teman-teman. Makanya teman-teman yang udah banyak jalan, udah lebih lama dari kita sangat butuh ya kritik, masukan dan sarannya. Oke, itu ya teman-teman semuanya, sehat selalu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagikan kalau misalkan teman-teman suka. Kritik juga boleh, unlike juga boleh, bebas ya. Jangan unsubscribe tapi. Itu ya tergantung, itu kan otoritas penonton. Nggak apa-apa. Kalau subscribe berarti kan suka, like kan suka. Ya. Kita gak memaksakan, ngomong saja. Yang penting teman-teman sehat, semangat, tetap menjadi inspirator milenial. Itu saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.